ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاهدات والمستمعين والمستمعات yang saya muliakan Bapak dan Ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah kita kembali bisa bertemu, mudah-mudahan dengan penuh niat dan keikhlasan dan diliputi pula dengan ikatan iman dan persaudaraan. Semoga Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan dan berkenan menerima segala amal ibadah dan kebaikan. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang telah mengajarkan, yang telah menjelaskan sampai Allah meridai agama ini, baru beliau dipanggil untuk menemuinya. Semoga salawat dan salam bersambung pula kepada Ahlul Bait, kepada para sahabat, para tabi'in dan yang senantiasa setia menapaki jalannya, menghidupkan sunnah-sunnahnya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, bersama Imam Abu Usman As-Sabuni rahimahullah melalui kitabnya Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis, dan masih pembahasan tentang adabu Ashabil Hadis. Adab Ashabul Hadis, adabnya Ahlu Hadis. Mereka atau Syekh menyebutkan beberapa hal sampai pada yang perkataan beliau, wa yarawna musara'ata ila ada'i salawatil maktubat wa iqamataha fi awailil awqat afdalu min ta'khiriha ila akhiril awqat. Para ulama atau para ahli hadis berpendapat bahwa segera atau menyegerakan menunaikan salat yang wajib dan mendirikannya di awal-awal waktu lebih afdal daripada melambatkannya ke akhir waktu. Sebab di antara ahlul ra'i ada yang mengatakan salat itu dilambatkan lebih afdal. Apa sebab? Karena pikiran kita tidak lepas dari memikirkannya. Pernah dengar kaidah
daripada salat memikirkan makan, lebih baik makan sambil memikirkan salat. Betul juga ya. Nah, mana lebih bagus? Makan sambil memikirkan salat atau salat sambil memikirkan makan? Nah, makan dulu. Nah, dan memang ini sunnah Nabi SAW, bila makan sudah terhidang, salat sudah datang, didahulukan makan dulu. Tapi kalau sudah terhidang, jangan pas waktu salat dikumandangkan lalu kita menghidangkan makan, apalagi baru masak pula. Dan itu kan termasuk uzur. Tetapi kalau sudah setiap hari, berarti disengaja, berarti bukan uzur lagi. Pas waktu salat dia mulai menghidangkan makanan. Dalilnya iza uqimatis salah, apabila di dunia salat wa hadar al-asya, baru datang waktu jadwal makan, maka fabda'u bil asya. Yang kedua konteksnya adalah bahwa selesai makan salat bersama-sama, bukan bersama-sama. Nah, salat bersama-sama, bukan bersama-sama salat masing-masing, bukan. Kan beda antara doa bersama dengan sama-sama. Beda enggak? Doa bersama dengan sama-sama berdoa. Beda salat bersama dengan sama-sama salat. Ada orang misalnya ada rapat, nanti dilambatkan salat, habis itu sama-sama salat, bukan salat bersama-sama. Pada nengok sahil nak banyak sekali, itu yang paling banyak malah. Nah, itu yang paling banyak. Makanya kadang-kadang bila ada suatu kegiatan atau bahkan kuliah sendiri, bila bertemu antara waktunya dengan waktu salat, saya beri pilihan. Kita berhenti dulu salat berjamaah, habis itu balik lagi, atau lanjutkan dulu nanti salat bersama, bukan bersama-sama salat. Ya, dilambatkan boleh, tapi hukum asalnya mereka menyegerakan salat 5 waktu di awal-awal. Seperti kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ini hukum asalnya, karena Allah mengatakan wahafidhu 'ala shalawati was salatil wusta. Maka orang yang mendirikan salat di awal waktu lebih berhak disebut telah menjaga, memelihara salat daripada yang di akhir-akhir waktu. Sama, orang yang datang lebih awal selalu lebih terpuji daripada yang datang lebih akhir. Apalagi kalau terlambat. Nah, apalagi kalau tidak sempat sekali. Maka mereka sepakat dengan masalah ini. Ihrazan lil ujuril jamilah biha wal mathubat, untuk mendapatkan pahala-pahala yang bagus dan ganjaran yang hebat. Karena orang yang melaksanakannya di awal lebih menjaga daripada yang melaksanakannya di akhir. Tentu pahalanya yang melaksanakan di awal lebih besar dari yang melaksanakannya di akhir. Tapi jangan bilang, Ustaz, kalau di akhir khusyuk, di awal tidak khusyuk. Ini antum sendiri, kami tidak ada. Kan dia bilang, kalau saya sholat sendiri lebih khusyuk, Ustaz. Tapi kalau sholat berjamaah tidak khusyuk. Jadi pilih yang mana? Ya, tetap sholat berjamaah lebih dianjurkan dan upayakan untuk khusyuk. Makanya dipilihkan imam yang qari, imam yang yang paham. Ya, semakin bagus adanya, semakin senang orang sholatnya, dan semakin panjang semakin bagus. Awal-awalnya berat, tapi lama-lama Masya Allah terasa nikmat. Apalagi kalau kita paham apa yang dibacakan.
Kemudian wa yujibuna qira'ata Fatihatil kitabi khalfal imam. Mereka mewajibkan membaca Al-Fatihah di belakang imam. Gimana nih? Amin tidak baca biasanya Ustaznya. Ini memang masalah. Pertama, baca Al-Fatihah. Ijma' adalah rukun salat. Ijma' ulama bahwa membaca Al-Fatihah rukun salat bagi yang mampu. Jelas? Tapi orang yang baru masuk Islam belum hafal Al-Fatihah, ada rukhsah baginya untuk membaca apa yang bisa dia baca. Kalau hafal, ini zuhur udah masuk, dia belum hafal Al-Fatihah, hafal dulu, kalau tidak boleh salat gitu. Ada orang baru masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, menjelang asar setengah jam misalnya, dia belum salat zuhur, kita wajibkan baca Al-Fatihah, hafal Al-Fatihah dulu? Enggak, ya suruh dia salat, selepas itu baru diajarkan kembali, ini rukhsah. Tapi hukum asalnya Al-Fatihah adalah rukun, tidak sah salat kecuali dengan Al-Fatihah. Kemudian sepakat pula mereka bahwa di salat sir. Salat sir. Salat sir itu apa? Nikah sir. Salat-salat yang tidak dijaharkan. Ada berapa? 2 aja. Zuhur dan asar. Alhamdulillah. 3 jahar. Taib. Nah, di zuhur dan asar itu sepakat pula ulama mengatakan bahwa membaca Al-Fatihah bagi makmum dan imam tentunya adalah wajib dan merupakan rukun. Baru di salat maghrib dan isya, subuh jahar juga ya, subuh terjadi khilaf. Di antara ulama, apakah makmum diwajibkan membaca Al-Fatihah atau cukup dibaca oleh imam? Dibaca oleh imam. Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat para ulama. Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad dan riwayat, dan juga seperti yang disebut oleh Syekh Ashabul Hadis, mereka tetap mewajibkan bagi makmum membaca Al-Fatihah. Dan dalilnya sudah dibahas oleh para ulama berkitab fikih yang mengatakan tidak wajib karena bertentangan antara 2 perintah. Perintah membaca Al-Fatihah dan perintah mendengarkan bacaan imam. Perintah membaca Al-Fatihah dan perintah mendengarkan bacaan imam. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Bila dibaca Al-Qur'an maka dengar dan simak. La'allakum turhamun. Dengar dan diam agar kamu dapat rahmat. Dan ayat ini turun memang dalam salat. Maksudnya berkenaan dengan bacaan dalam salat. Ini sebab nuzulnya. Kemudian ditambah lagi dengan baca dengan hadis Nabi alaihi salatu wasallam, man shalla mal imam fa qira'atul imami lahu qira'ah. Siapa yang salat bersama imam, maka bacaan imam baginya adalah bacaan. Termasuk Al-Fatihah. Kan imam baca, maka bacaan imam baginya sudah cukup menurut yang mengatakan itu. Seperti Imam Malik rahimahullah dan dari Ahmad satu riwayat, dan sehingga mereka mengatakan ketika imam membaca tidak mungkin kita membaca Al-Fatihah karena ada perintah untuk diam dan mendengarkan. Nah, berdasarkan itu maka gugur bagi makmum membaca surat Al-Fatihah di salat jahar. Di sini pula sebagian ulama mengatakan bahwa pahala mendengarkan dengan pahala membaca, orang yang mendengar dan orang yang membaca
Sama-sama? Sama-sama dapat pahala. Iya kan? Awak nak baca, dia baca. Terus disuruh oleh Allah kita untuk mendengarkan. Berarti yang mendengarkan berpahala enggak? Masa enggak pula kan la'allakum turhamun ujungnya, masa gitu aja enggak. Ujungnya kan la'allakum turhamun, agar kamu diberi rahmat. Berarti dapat pahala. Oleh sebab itu bila memang kita ingin sama-sama mendengarkan, misalnya ada satu orang yang baca dengan suara keras, tapi kalau masing-masing atau sama-sama mengeraskan suara di masjid, itu dilarang oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Sekarang kan banyak menjelang azan diputar kaset atau diputar apa ya? Atau dulu sekarang sudah pakai apa ya? CD dan sebagainya, USB dan sebagainya. Kalau dulu kan kaset diputar. Selesai diputar kaset, baru saja yang mutar sudah tidur lagi. Itu tidak jarang, sering sekali. Jadi pas waktu azan mana warik tadi, tidak ada. Rupanya bakau. Jadi ketika saya sebutkan ini mengganggu orang tidur, oh enggak, saya tidak terganggu dosen. Iya, anak muda mana terganggu dia tidurnya, tapi orang-orang tua terganggu. Yang kedua, mengganggu orang yang salat. Kan menjelang azan subuh kan masih boleh sholat. Masih kan? Misalnya bangun jam 4, kan lumayan, 1 jam ya Ustaz ya. Cukup untuk sholat. Tarawih aja cukup. Ini tarawih 7,2 menit, 23 rakaat. Masa sejam tidak cukup ya? Kan ada rekor terbaru berapa tarawih? Jadi orang salat terganggu, orang tidur terganggu. Lalu dia bilang saya tidak terganggu, katanya. Sama dengan orang sekarang misalnya. Ya kenapa suara keras-keras berdoa selesai sholat fardu? Orang kan ada yang masbuk, yang terlambat, sah? Terganggu enggak? Ganggu. Motor aja lewat dosen. Motor pula yang pokoknya kiasnya. Ya, motor pula jadi kias. Makanya ketika Syekh Ibnu Utsaimin ditanya oleh seorang penanya via telepon, Syekh, ada yang bilang berdoa selesai sholat fardu itu bid'ah. Ini kalau salah-salah jawab nanti bisa mantul ini. Bukan mantap betul, tapi tidak diterimanya. Maka saya bilang, karena bahasanya kan bahasa, katanya ada yang bilang bid'ah, berarti kan dia tidak setuju dengan pendapat ini. Maka tanya ke Syekh. Saya jawab, kamu mau nggak diarahkan oleh Allah dan Rasul? Terdiam dia kan. Mau nggak kalau Allah dan Rasul menunjukkan? Tentu dia diam dia. Salah-salah jawab nanti kalau mau terpaksa konsekuensi komitmennya diterima, kan ya? Kalau Allah berfirman, Rasul bersabda, tentu diterima. Sah ya? Ini pikir-pikir dia. Saya desak lagi, mau nggak? Kalau nggak mau nggak saya jawab katanya. Mau nggak mendengar arahan Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Mau nggak? Akhirnya dia mau saya. Kalau mau begini. Laqad qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman, wa idza qadaytumus salata la fa idza qudiyatis salatu la yang apa, fazkurullah wa idza qadaytumus salata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Apabila selesai kamu salat, apa yang disuruh? Fazkurullah, berzikirlah kamu qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, atau dalam keadaan duduk, wa ala junubikum, bahkan sambil berbaring. Dan tiga-tiga hayat ini boleh. Nak duduk silakan, nak berdiri silakan, nak sambil berlari. Ya mana tahu dia ngajar buka tokonya, kalau nak kena potong gaji. Tuh tadi berlari kan, boleh nak?
Ya boleh. Binassil Quran. Dan juga dengan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Ketika beliau sholat, beliau tidak pernah menghalangi sahabat untuk berdiri setelah salam. Makanya ketika terjadi, Nabi pernah keliru sholat. Pernah Nabi tersalah sholat. Pernah, dilupakan Allah. Baru 2 rakaat, dia sholat asar. Baru 2 rakaat, dia ada salam. Sahabat-sahabat segan. Karena kan ayat masih turun. Wahyu masih turun. Loh, kalau wahyu masih turun gimana? Tidak tahu juga. Kalau wahyu masih turun, berarti masih ada kemungkinan perubahan. Makanya hari ini masih boleh perubahan. Nah, itulah. Baru tahu keadaan ini. Kalau wahyu masih turun, masih ada yang berubah cara sholat. Tapi kalau sudah wahyu tidak turun, walaupun Pak Wahyu turun, tidak ada boleh berubah lagi. Makanya mereka ketika paham bahwa ada perubahan, masih ada perubahan karena wahyu masih turun, mereka segan untuk menegur. Sampai yang menegurnya adalah Zushimalaini atau Zulyadain. Seorang sahabat atau sahabat yang dikenal dengan tangannya panjang. Zulyadain atau Zushimalain. Ya Rasulullah, aku siratis salah amnasit. Salat diqasarkah? Karena 4 jadi 2 kan qasar. Mereka tahu qasar kan? Amnasita atau engkau lupa? Jawab Nabi SAW, ma qusirat wala nasitu. Salat tidak diqasar dan saya tidak lupa. Ya orang lupa kan biasa bilang enggak. Orang lupa tahu dia lupa. Sampai diingatkan, Antum lupa naruh kunci mobil, tahu enggak antum lupa? Enggak, kecuali setelah diingatkan. Bang, kunci di motor tinggal. Oh iya, lupa. Kau tadi ingat enggak dia lupa? Enggak paham. Orang yang tersesat, tahu dia sesat. Sampai ada yang mengingatkan bahwa dia sesat. Kalau sempat setiap kita tahu dari awal sesat, enggak ada yang tersesat. Sahih? Nah, jadi Nabi SAW bilang, saya tidak lupa. Dan salat tidak diqasar. Sebab dalam ingatan Nabi, salat sudah 4. Maka dia tidak ngaku lupa. Akhirnya, Nabi, kalau kata Zulyadain, tegas pula dia. Bal nasita ya Rasulullah. Kalau gitu, entah pasti lupa. Karena dia bilang, tidak diqasar dan tidak lupa, berarti engkau lupa. Kenapa dia berani bilang lupa? Karena tinggal 2. Dia hafal 2 itu. Nabi terlupa. Maka dia pastikan engkau lupa ya Rasulullah. Karena dia bilang tidak diqasar. Kalau dia bilang diqasar, berarti tidak lupa. Tapi ketika dia bilang tidak diqasar, salat baru 2. Pasti lupa. Maka dia bal nasita ya Rasulullah. Engkau lupa ya Rasulullah. Lalu Nabi nanya ke yang lain. Mana Abu Bakar, Umar? Iyo citornya. Betul katanya. Jawaban mereka, iya ya Rasulullah, betul. Anda waktu itu yang tadi selesai salat salam dah pada pergi. As-sur'an minanas qad zahab. Yang cepat-cepat sudah pergi. Artinya Nabi alaihissalatu wassalam tidak menahan mereka dengan apa kaji kita tadi? Dengan zikir dan doa. Zikir dan doa bersama. Kan ke situ tadi. Nah, paham? Baik. Nah, Nabi alaihissalatu wassalam dan Allah SWT sebelumnya, apa yang diarahkan setelah selesai salat? Zikir. Dan demikian juga Nabi alaihissalatu wassalam. Ngapain dia selesai salat? Berzikir. Oleh sebab itu, maka kalau kamu mau berdoa, kata Syekh, Nabi mengajarkan doa itu di dalam salat. Kata sujud, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Sedekat-dekat hamba kepada Rabbnya di saat sedang sujud. Fa aktsirud doa.
Banyaklah berdoa di waktu sujud. Makanya kalau ada imam agak panjang sujudnya dikit, jangan diinterogasi. Ini ada sebagian pengurus lama sikit sujud imamnya diinterogasi. Kenapa lama sekali sujudnya? Kecuali sampai pula 5 menit, iyalah. Ya, kalau sampai 5 menit sekali sujud, kalau zuhur kan 8 kali, kan kali 5 kan 40 menit untuk sujud aja. Tambah yang lain 10 menit, 50 menit, iyalah. Ini tidak, iya hanya 1 menit. Bedanya hanya 15 detik. Kaum muslimin. Mungkin dia berdoa waktu itu. Tetapi tentu saja kalau antum yang jadi imam, jangan lama-lama pula berdoa. Kalau jadi imam, kalau jadi makmum sama juga harus ikut imam. Kapan mau nak panjang? Ketika antum salat sendiri atau salat sunat sendiri atau salat, bagilah tuh. Ya sekali sujud 5 menit, ya kan? Rukuk 5 menit, masya Allah. Ya kan kita bebas untuk melakukannya. Berdoalah sebanyak-banyak di situ. Kalau dalam sujud tidak mampu panjang-panjang, ada lagi tempat yang lain. Apa itu? Ketika kunut. Kunut apa? Kunut witir. Atau kunut nazilah. Atau kunut subuh. Antum bilang bid'ah itu loh, khilaf di masalah ini. Taib. Ada cerita di sebuah masjid, jemaahnya anti tidak kunut. Sampai-sampai kalau sempat imamnya tidak kunut, dia keluar dari masjid. Masya Allah. Orang-orang yang lumayan juga sebenarnya, tapi udah begini zaman keterbukaan masih tetap juga kayak orang kampung-kampung dulu lagi. Karena memang kita semuanya ahli kampung juga sebenarnya. Iya, orang kampung pindah ke kota, janganlah sedahsyat itu. Jadi ada anak muda, bacaannya dia hafal 30 juz. Tadi apa bapak tua, juz 30 tidak hafal. Bacaannya belepotan, tapi dilarangnya anak ini. Gara-gara tidak kunut. Nah ketika yang bisa jadi imam yang belepotan itu tidak ada juga, akhirnya dia kepada pilihannya. Akhirnya anak itu disuruh, ada yang sebagian nyuruh yang ini, sebagian nyuruh yang lain. Sesama mereka tidak setuju juga. Akhirnya karena anak ini dipastikan lebih bagus, bapak itu bilang, kamu kunut enggak? Kunut pak katanya. Mazhab kamu apa? Syafi'i kan? Syafi'i pak katanya. Iya. Habis itu maju dia jadi imam. Pertama tentu bacaannya bagus. Memang dia ikut tahsin. Dan tamat pesantren. Pesantren dan habis 30 juz. Kalau sudah habis 30 juz, bagus. Suaranya bagus. Pas subuh, sudah dekat kedua, selesai rukuk, kunut nih. Ini bantai, kunut nazilah. Berdoa dia setengah jam. Allahumma farij hammal mahmumina minal muslimin wa nafizil karbanil makrubin wa qdid dainanil madinin washfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, setengah jam. Rasain tuh enaknya kunut tuh. Kunut itu kan lama, berdiri artinya. Bukan hanya Allahumma hdini fiman hadait. Itu kunut witir itu, bukan kunut subuh. Kalau kunut subuh itu nazilah. Habis itu nyesal bapak tuh. Anak muda kadang-kadang pintar juga ngerjain yang tua-tua. Dikerjainnya. Iya. Kunut dia kan, sah kunutnya kan. Dan sunnah. Apalagi sekarang kan banyak kaum muslimin dalam kondisi nazilah. Sahih. Ini bantai setengah jam. Habis itu mungkin bapak itu mau rajaah kembali pendapatnya di rumah dia. Ya, kalau begini tidak usah kunut lagi nih. Setengah jam dia kunut. Jadi saya kembalikan kepada apa kata Allah, apa kata Rasulullah. Maka di sini penting kita orang-orang beriman itu, bila Allah menghukum, Rasul menghukum, sami'na wa ata'na. Di sini konsep komitmen dari awal. Antum mau enggak ditunjukkan Allah dan Rasul? Bingung dia. Memang selama ini saya ikut Allah dan Rasul. Orang merasa ikut tapi tidak mau taat.
Merasa ya. Merasa, semua kan merasa. Kapan kau tahu setelah dibacakan kepadanya ayat-ayat berkenaan dengan salat, hadis-hadis berkenaan dengan salat, baru dia tahu. Tuh gimana deh, orang kampung begini semua, nanti kalau enggak boleh jadi imam lagi atau enggak jadi makmum, kadang enggak boleh kan. Kan itu yang dipikirkannya. Kita enggak mikirkan enggak boleh jadi makmum, jadi imam. Yang dipikirkan salat kita, zikir kita, doa kita sesuai perintah atau tidak. Sebab kita disuruh istiqamah, Allah lihat kama umirta, fastaqim kama umirta. Istiqamalah seperti yang diperintahkan, bukan seperti yang kita inginkan. Ma'asyiral kiram. Baik. Jadi kemudian Nabi SAW juga nunjukkan kita umatnya selesai salat juga zikir. Nah, Allah SWT suruh kita berzikir. Mau doa kapan? Di dalam salat. Sujud atau di tahiyat akhir, fatakhayyaru minad du'a. Pilihlah doa-doa yang diinginkan menjelang salam. Atau nak lebih, saya nak doa juga di luar salat. Doalah sebelum antara azan dan qamat. Ad-du'a la yuraddu bainal azani wal iqamah. Itulah sebabnya ikhwan kaum muslimin dan muslimat, ahli sunnah antara azan dan qamat itu dipanjangkan sedikit supaya selepas salam orang bebas nak pergi atau nak duduk. Ini kita balik antara azan dan qamat, tidak ada kesempatan untuk mengambil doa mustajab. Ibarat makan kunyah kiri kanan, oper kiri kanan langsung tendang, maka apa ya golnya? Jadi antara azan dan qamat doa mustajab. Orang yang duduk menunggu salat dihitung salat. Kemudian doanya dikabulkan Allah. Kemudian didoakan oleh para malaikat. Oh, mati-mati cari pakai sampai wisata religius pula ke kuburan keramat untuk supaya doa mustajab. Padahal tidak ada dalilnya untuk itu. Yang jelas di masjid, tunggu sebentar. Antum ke kuburan wali fulan perlu sehari kadang. Yang belum tentu doanya mustajab. Di sini nunggu 20 menit antara azan dan qamat subuh, kadang-kadang sudah banyak yang macam cacing kepada keunasan. Tengok imam mana ini, terlambat terus ini imam. Imam pula yang di absennya. Padahal imam di situ tinggal di masjid tuh. Makmum yang sering terlambat. Imam pula yang di absennya. 2 kali dia lebih duluan, 200 kali imam lebih duluan, imam pula di absennya. Antum kalau sampai di masjid jangan berdiri, langsung duduk. Jangan berdiri, langsung. Bukan langsung duduk. Salat. Indah banyak orang nengoknya ini ke digital, ini kadang ada negatifnya Ustaz. Jam digital ini bermanfaat tapi banyak negatifnya. Tahu enggak tuan-tuan negatifnya? Satu, orang lebih menghargai digital daripada imam. Gara-gara jam digital sudah bunyi, imam dikata-katain belalakin. Oh, enggak tontonnya. Uang lama nunggu. Ya, Syekh. Imam tu berkuasa. Kapan dia nak suruh qamat, baru qamat. Kalau enggak jangan tunjuk jadi imam. Ini belajar kita taat dan patuh kepada pimpinan. Makanya dari imam solat jangan tidak hormati, kapan itu menghormati orang-orang hebat lagi. Dia jadi imam itu karena dia hebat, sah ya? Iya nak? Dia jadi khatib karena dia lebih hebat. Ini macam-macam gimana sih? Ini mohon maaf. Jadi gara-gara digital. Yang kedua mudaratnya, jam digital kalau tidak di setel terus kadang-kadang maju, berubah. Ada yang sampai 5 menit di bawah ya. Ketika kita usulkan di setting, awalnya jamnya rendah, akhirnya ditinggikan supaya tangga pun tidak tercapai. Iya, pakai password lagi. Sehingga orang belum azan, dia sudah azan. Orang belum salat, dia ada selesai salat. Yang salat itu punya waktu. Innal salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu ada waktu yang ditentukan, bukan kita yang jam itu kadang meleset. Makanya saya kalau masuk masjid, kalau jadi khatib, saya cek dulu jamnya. Kalau jamnya bergeser, saya tidak patuhi.
Saya lambatkan sedikit naik mimbarnya. Sebab terlambat 50 menit pun masih sah khutbahnya. Tapi kalau lebih cepat 50 detik bisa-bisa tidak sah. Ya. Kan Nabi naik mimbar setelah tergelincir matahari, bukan setelah azan. Setelah tergelincir matahari. Kalau belum masuk waktu berarti belum waktunya naik. Ini kadang-kadang sebagian ringan-ringan masalah ini. Belum lagi waktu dia sudah khutbah. Gara-gara jam digital. Maka harus siapa yang jadi khatib juga harus hati-hati dalam masalah ini. Belum lagi nanti orang belum buka puasa dia sudah azan. Nah, itu lebih parah lagi. Makanya Nabi ingatkan al-muazzinu mu'taman. Muazzin itu mesti mu'taman, mesti amanah. Tapi kaum muslimin muslimat, kemana-mana saya begini. Ini tidak tambah juga gajinya. Jadi kata Syekh, mau tidak diarahkan oleh Allah dan Rasul? Diulang-ulang sampai 3 kali. Dia tidak biasa dengan jawaban itu. Mau tidak diarahkan Allah dan Rasul? Diam dia. Setelah ulang oleh Syekh 3 kali, siap Syekh. Siap. Sama, saya pernah ditanya juga oleh pejabat tinggi daerah ini di majelis, tapi untung di Mekah kan, jadi aman gitu. Pertanyaannya sangat sensitif. Salah-salah jawab, besok tak akan disapa lagi. Bukan tidak diundang lagi, tidak disapa lagi. Karena bola panas, tentu tidak tahan saya pegang sendiri. Saya lempar lagi ke beliau. Pak, pertanyaan Bapak ini sangat sensitif. Perlu jawaban waktu yang panjang. Siap tidak mendengar jawaban saya? Sebab saya menjawab tak seperti yang Bapak inginkan barangkali. Saya tidak biasa menjawab seperti keinginan penanya, tapi seperti yang saya ketahui ilmunya. Bisa saya salah, bisa saya betul. Tapi yang saya ketahui ilmu itu yang akan saya jawab. Karena bola panas, tidaklah tahan juga, dia pegang lama. Balikkan lagi saya, siap Ustaz. Oke, harus siap. InsyaAllah saya perlu waktu setengah jam. Kemudian saya jawab. Iya sekitar 28 menit lah menjawab pertanyaan. Itu pun sudah diringkas. Ya pasti dia tidak setuju karena berbeda dengan yang biasa dia kerjakan. Tapi alhamdulillah karena dia orang pendidikan, sampai di sini diundang lagi. Berarti tidak dendam. Karena di Mekah kan, diundang lagi 2 kali selepas itu. Diundang lagi Ustaz. Sekali oleh ibu-ibu Dharma. Bapak-bapak tidak ada nama prianya kan, yang ada hanya Dharma wanita. Baik. Dan ya kalau Nabi Syekh jelaskan, jadi kalau doa itu yang sunnahnya bukan selepas salat, sebelum atau di dalam salat. Tetapi lagi, kalau ada orang berdoa selepas salat, kita juga tidak terlalu masalah. Ada masalah ini. Karena doa pada asalnya dibolehkan kapan saja. Tapi melazimkan orang, bahkan mewajibkan orang, bahkan menjadi syarat spesifikasi imam rawatib bahwa mesti pandai zikir kareh dan doa bersama, ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan sunnah Allah dan sunnah Rasulullah SAW, menjadikannya sebagai syarat. Kalau nak jadi imam sih kok pandai zikir kareh dan pandai mimpin doa. Kalau saya ditunduk seperti itu, saya pimpin lagi doanya, tapi 1,5 jam. Suruh pimpin doa, Pak pimpin doa, tapi bikin 1,5 jam besok. Gimana doa lagi Pak? Nggak usah kan? Doa masing-masing aja lah. Iya kan saya harus mendoakan, kan dia tukang gota, itu ada harus doa tukang gota dalamnya. Ini buruh, ini harus ada doa buruh. Yang cari jodoh ada doanya, yang sedang sakit ada doa, yang sedang dapat musibah ada doanya, yang ngaji tidak pernah paham ada pula doanya. Yang tadi kena marah sama istri ada pula doanya, yang kena marah suami ada doa. Jadi semua kita doakan. Itu banyak habis waktunya. Sahih? Karena harus mengakomodir semua permintaan jemaah.
Tidak mungkin ya Allahumma zawwijni, nikahkan saya, yang lain mau cerai dia, tidak mungkin. Nah, jadi karena hajat itu berbeda, maka mintalah masing-masing. Kita juga kirim proposal kan tidak sama-sama jamaah kan. Masjid Ubay ini pula proposalnya, masjid ini semuanya berbeda. Sah? Dengan demikian maka berdoalah masing-masing. Karena tidak sama permintaan kita. Ini ada berharap doa dia Ustaz tadinya, tapi tidak masuk doa dia rupanya. Proposal orang lain yang masuk. Dia minta janganlah turunkan hujan lagi kan. Hanya saya minta hujan. Allahumma aghisna, Allahumma asqina katanya. Padahal di tempatnya dah terendam. Itu turun hujan kan salah doa Ustaz tadi. Bukan salah doa. Jadi kaum muslimin, jadi permintaan kan banyak. Maka Nabi SAW melalui wahyu dari Allah paham dia doa itu permintaan masing-masing. Dan sebab itu maka tidak disuruhnya orang untuk berdoa bersama. Mohon maaf ya, saya ada jam 7 harus ke Bangkinang. Tidak lepas nampaknya. Nah, kalau gitu saya minta izin aja nantilah. Nah, karena katanya minta maaf. Katanya minta maaf lebih bagus dari diizin tidak dikasih. Nah, saya minta maaf lah. Nah, wallahu musta'an. Terima kasih. Waktu juga sudah menunjukkan 6:30. Sampai jumpa kembali pada pertemuan yang selanjutnya. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.